1 Korintus 15 ayat yang ke-58. 1, 2, 3. Itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Siapa kenal Michael Jordan? Michael Jordan ini berasal dari New York. Satu ketika saudara, ayahnya katakan begini kepada Michael. Michael, Bapak kasih kamu tantangan. Kamu jual ini pakaian bekas. Harga $2. Michael ini berkata begini, mana bisa pakaian bekas laku $2? Tidak mungkin. Tapi dia berpikir kembali, saya akan coba. Saudara, ketika dia mengambil pakaian itu, kemudian dia berusaha jual. Dia pergi di terminal, dia berusaha menawarkan kepada semua orang yang lewat. 1 jam tidak ada yang tawar, 2 jam tidak ada yang tawar, 3 jam, 4 jam, 5 jam, sampai 6 jam baru ada orang tertarik untuk membeli pakaian tersebut. Akhirnya dengan senang hati dia kembali pulang ke rumah. Dia katakan kepada ayahnya, ayah, pakaian yang ayah suruh jual sudah laku. Terus ayahnya katakan begini, oke, ayah masih kasih kamu tantangan. Dia kasih lagi dia pakaian bekas yang lain. Kamu jual ini pakaian dengan harga $20. Aduh, $2 aja saya jual 6 jam setengah mati, apalagi dia mau jual $20. Tapi dia tidak putus asa. Dia bilang, oke, saya akan coba. Saudara, pada waktu itu dia punya ide. Kebetulan temannya tahu melukis. Dia lukislah di pakaian itu gambar Donald Bebek dan Mickey Mouse. Kemudian dia pergi ke sekolah orang kaya, sekolah anak-anak yang orang kaya punya. Dia mulai menawarkan kepada anak-anak yang ada di situ. Tiba-tiba si pembantu tertarik. Dia beli pakaian itu karena katanya mau kasih hadiah kepada anak majikannya. Kebetulan anak majikannya itu suka Donald Bebek dan Mickey Mouse. Laku saudara, $20. Dia pulang ke rumahnya saking senang. Dia bilang begini sama ayahnya, Bapak, pakaiannya sudah laku. Ayahnya terkesan, luar biasa juga anakku ini. Ya. Tiba-tiba terakhir kali, ayahnya kasih lagi dia tantangan saudara. Baju bekas lagi. Ayahnya bilang begini, kalau tantangan pertama kamu lolos, tantangan kedua kamu lolos, tantangan ketiga ayah yakin kamu pasti akan lolos. Dia jual dengan harga $200. Tambah besar. Mama Erni, pakaian bekas sudah nggak layak dipakai, jual contoh. Kalau $200, berapa Pak satu $200 dikalikan 16.000? 3 juta. Bayangkan, baju bekas harga 3 juta, tidak mungkin, ya kan? Tapi saudara, dia berusaha berjuang. Dia punya ide lagi. Kebetulan pada waktu itu ada seorang artis terkenal bikin konser di daerah itu. Tiba-tiba dia punya ide begini. Selesai konser, kebetulan artis ini sangat dikagumi banyak orang. Saya mau minta tanda tangan di pakaian ini. Saudara, pada waktu selesai konser, dia berusaha cari artis itu meskipun ada ribuan orang. Tapi dia berjuang berusaha. Akhirnya dia dapat tanda tangan. Tahu nggak saudara? Ketika dia menawarkan pakaian itu karena ada tanda tangan seorang artis terkenal, akhirnya pakaian itu laku $205. 3 juta lebih. Inilah yang Alkitab katakan saudara ya. Dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih lelah kita tidak sia-sia. Allah memperhitungkan jerih lelah kita. Allah memperhitungkan saudara apa yang kita kerjakan. Kita berusaha
Saya percaya apapun yang kita lakukan, semua diperhitungkan oleh Bapa di sorga. Asal kita mau berusaha dan berjuang. Amin. Kemarin kami menghadiri Natal ini, Jeffrey Piring di Koro. Tiba-tiba selesai Natal, Jeffrey Piring bilang begini, Ibu Pendeta, mampir dulu ke hotel tempat dia nginap. Saya pergi ke sana, Ibu Pendeta, saya ini punya program kasih makan orang miskin tanggal 16 sampai tanggal 18, 5.000 orang. Kalau Ibu Pendeta mau terlibat, ini Ibu Pendeta saya kasih tantangan. Jualkan ini, rica roa sudah dimasak. Botol kecil saudara, hampir 15 botol isinya dengan harga 100 lebih. Secara manusia itu mah tidak mungkin. Saya berpikir begini, aduh, ini botolnya kecil begini, harga 100 lebih, mana mau laku? Ada 15 botol, 15 atau 13. Saya berpikir begini, nggak apa-apa lah. Kalaupun jemaat tidak mau beli, biar aja aku yang bayar semuanya, sekitar 2 juta saya sudah hitung. Nggak apa-apa aja, saya berkorban. Dia katakan begini, 1 botol Bu, Ibu bisa kasih makan 5 orang. Karena makan itu kami sudah targetkan 1 orang, 1 kepala itu 20.000. Jadi kalau satu botol yang mereka beli, mereka bisa kasih makan 5 orang. Akhirnya saya ceritakan itu ke Ibu Denobais. Sambil saya menangis saudara. Saya bilang, Tuhan, kira-kira ada nggak orang mau beli ini? Ini juga bukan makanan orang Kupang, ini makanan orang Manado. Siapa tahu ikan roa? Nggak ada yang tahu ikan roa di sini. Itu sudah dikelola. Kalau mungkin orang Kupang itu namanya ikan niki-niki. Niki-niki yang sudah dikeringkan. Tapi itu sudah dibikin serem, taruh di toples, ya. Saya ceritakan sama Ibu Denobais, Bu, mau nggak Ibu bantu saya? Bantu apa Bu Pendeta? Kita 2 aja yang beli ini. Ibu Pendeta begini aja, saya coba dulu. Saya pergi jual di tapak. Sebelum Ibu pergi, ayo kita berdoa dulu. Saya berdoa saudara sambil saya berlinang air mata. Saya bilang, Tuhan, berkati Ibu ini Tuhan. Tidaklah perkara yang mustahil bagi Tuhan menjamah orang yang melihat rica ini sampai mereka bisa beli. Tiba-tiba dia pergi ke tapak. Tengah malam kalau nggak salah saya dengar jam 10 malam dia lari ke tapak. Saya bilang luar biasa. Tiba-tiba jam 12 malam kalau tidak salah anaknya telepon. Mama Pendeta tahu enggak? Mama tawarkan itu di tapak. Laku semua. Bahkan masih ada orang yang beli. Sudah habis. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tidak ada perkara yang mustahil saudara. Kalau mau pikir botol kecil jual 125.000. Waduh, lebih baik beli ikan 1 kilo cuma 35. Ini cuma botol kecil 100 lebih. Kita kan hitung matematika ya. Tapi Tuhan pakai ibu ini dengan lidahnya. Ini bukan untuk kami loh. Ini untuk kasih makan orang miskin. Bukan juga untuk Ibu Pendeta. Bukan juga untuk Pendeta Jeffrey Piring. Tapi untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Coba kita buka dulu ayatnya. Amsal 22 ayat 9. Coba baca baik-baik. 1, 2, 3. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan miskin. Amin. Orang yang baik hati akan diberkati saudara. Bukan pendeta yang memberikan berkat, tetapi raja di atas segala raja. Itu adalah bos kita yang besar. Amin. Siapa memberkati orang miskin, dia pasti akan diberkati oleh Tuhan. Amsal 19 ayat 17. Baca kuat-kuat. Haleluya. Siapa yang berbelas kasihan kepada orang lemah, kepada orang miskin, Tuhan yang bilang, berarti Tuhan berhutang kepada kita. Amin. Tuhan yang akan balas setiap perbuatan baik kita. Saudara tahu ini Michael Jordan.
Ketika dia berusaha berjuang, saudara, menjual pakaian itu dengan berlinang air mata, berjam-jam dia ada di terminal, 1 jam gak ada orang lihat, 2 jam gak ada orang lihat, 3 jam, 4 jam, 5 jam, sampai dia keluar keringat, gak ada orang lihat. Ternyata Tuhan memperhitungkan jerih lelahnya. Amin. 6 jam kemudian Tuhan menggerakkan seseorang membeli pakaian itu. Sekarang saudara, apakah yang Tuhan lakukan terhadap Michael Jordan? Coba lihat tadi Pak, dia adalah seorang pengusaha kaya. Ayahnya katakan begini, kalau pakaian bekas ini aja kamu sanggup jual, tantangan pertama, kedua, ketiga, kamu sanggup, ayah yakin kamu akan menjadi pengusaha yang besar. Ternyata benar, sekarang dia menjadi pengusaha besar. Saudara, dia punya usaha apa? Usaha olahraga, jual-jual pakaian olahraga, fashion, baru usaha hiburan, punya restoran besar, dan dia juga punya konten dan lain sebagainya. Itulah Michael Jordan. Padahal dia terlahir, orang tuanya nggak juga terlalu kaya, saudara. Sesuai dengan yang saya baca, dia tinggal di tempat yang kumuh, ya, tempat orang-orang miskin, tempat orang-orang susah. Tapi itulah Tuhan mengangkat derajat orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Amsal 28 ayat yang ke-27. Coba siapa yang sudah dapat silakan baca. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan kekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sanggup berbuat. Saudara, ini Tuhan yang bilang, siapa yang memberi kepada orang miskin, dia berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi siapa yang menutup mata terhadap orang miskin, dia tidak berkenan di hadapan Allah. Amin. Haleluya. Berbahagialah orang-orang yang sudah memberi, yang sudah memberi makan, walaupun mungkin cuma sebotol ikan rawa yang kecil, saudara, harga 100 lebih, tapi semua itu diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Amsal 14 ayat 31. Siapa menindas orang yang lemah, bayangkan Tuhan bilang, dia menghina Tuhan. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, dia mempermuliakan Tuhan. Amin. Kita sudah lakukan, saudara. Gereja KSM sudah melakukan, ya. Sebulan sekali kita akan kumpulkan diakonia. Diakonia itu selain kita kasih kepada anak-anak panti asuhan, kita berikan kepada gereja-gereja yang benar-benar membutuhkan untuk pembangunan gereja dan lain-lain. Tapi saya percaya itu semua diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Coba yang terakhir. Lukas 14 ayat 13 sampai 14. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta terus. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Saudara, saya ingat kesaksian Jeffrey Piri. Dia katakan begini. Ibu pendeta tahu, satu ketika saya diundang di salah satu perusahaan, selesai dia khotbah, dia dikasih uang, amplop. Dia tidak tahu isi amplop itu apa. Tiba-tiba datanglah satu gembala dari desa. Dia katakan begini, Pak Pendeta hari ini kan kebetulan hari Minggu tidak ada pelayanan. Kalau begitu Pak Pendeta melayani dulu di tempat saya. Oh, tidak masalah. Mau itu di desa terpencil pun saya akan datang. Dia pergi. Dia lihat katanya gereja besar, tapi lantainya masih tanah. Terus Pak Gembala bilang begini, Pak Pendeta, boleh nggak Pak Pendeta bantukan saya untuk belikan katanya kursi? Terus ini Pak Jeffrey bilang begini, saya ada uang, tapi saya tidak tahu isi berapa. Ini baru aja dikasih oleh perusahaan itu. Pendeta itu nggak buka, yang buka itu Bapak Gembala. Pada waktu Bapak Gembala buka, cek itu ternyata berisi 49 juta. Berikan tepuk tangan buat Yesus. Saudara, pada waktu dia menabur itu, dia memberikan kursi, tiba-tiba katanya dia ada teleponnya berdering. Shalom Pak Pendeta, ada di mana? Saya ini butuh sekali sama Pak Pendeta. Oh iya Kak, Pak Pendeta, nanti saya ingin bertemu dengan Pak Pendeta di tempat ini ya. Ternyata tempat itu apa? Dealer mobil. Dia bilang, Pak Pendeta,
pilih apa saja mobil yang Pak Pendeta mau. Habis dia berkorban, saudara, 49 juta harga mobil, hampir 300 juta. Berikan tepuk tangan. Habis itu Tuhan tantang lagi dia. Dia sudah beli mobil baru. Tiba-tiba Tuhan bilang begini, mobil yang kamu punya jual, berikan itu kepada orang miskin, kasih makan ini orang miskin banyak-banyak. Tiba-tiba dia bilang, Tuhan, mobil ini saya baru dapat dari seseorang, masa mau dijual? Tapi saya harus taat. Dia jual. Nanti dia bersaksi sendiri, saudara. Dia jual mobil itu, dia kasih makan banyak orang sampai ke India. Dia pergi untuk kasih makan ribuan orang. Saudara tahu apakah yang Tuhan lakukan? Tiba-tiba ada orang telepon dia, Pastor Jeffrey, saya ini gelisah. Tuhan menyuruh saya supaya saya memberikan rumah kepada Pastor Jeffrey. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, memang secara manusia tidak masuk akal. Tidak masuk akal, saudara. Tetapi itulah janji Tuhan. Tuhan yang katakan, saudara, takaran yang kamu pakai untuk menakar, itu juga yang Tuhan akan takarkan kepada kamu. Semakin banyak kita menabur, semakin banyak juga berkat yang Tuhan akan berikan buat kita. Saudara lihat ya, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, saudara. Goncang itu artinya tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribamu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, itu juga yang Tuhan akan ukurkan. Kalau kita memberi sedikit, kita juga akan terima sedikit. Tapi ketika kita menabur banyak, berkat itu akan semakin melimpah dalam hidup kita. Kadang kita sudah terbiasa menabur, tiba-tiba kita tidak lagi menabur. Kita lihat aja, saudara, perbandingan yang dulu kita rajin menabur dengan yang sekarang kita tidak menabur. Kita bandingkan aja, dan saya membuktikan kuasa Tuhan. Amin. Saya sudah saksikan, saudara. Saya khotbah di Sungai Dingin. Pendeta bawa saya di salah satu gerejanya. Tiba-tiba dia bilang begini, Ibu Pendeta, kita mampir dulu di gereja. Saya lihat, Pak, sudah mau selesai ya? Iya, Bu, kami masih kurang semen 40 sak. Saya bilang, oh gitulah. Tiba-tiba Tuhan mau begini, keluarkan uang yang ada di tasmu, berikan itu kepada Pak Pendeta, beli semen. Saya bilang, Tuhan, saya ini mau bayar mobil, cepat beri. Saya tanya dulu, berapa Pak satu semen sak? Katanya 50.000. Oke, ini Pak, saya kasih untuk beli semen 40 sak, artinya 2 juta ya. Saya bilang, ini semua saya lakukan untuk Tuhan. Amin. Dan saya tidak pernah kekurangan. Mobil saya sudah lunas, semua karena berkat Tuhan. Amin. Saya punya sosial media diberkati oleh Tuhan dengan penonton yang ribuan. Lihat aja sendiri, saudara, semua karena berkat Tuhan. Saya mungkin tidak bisa pergi ke Amerika menginjil, tapi khotbah saya sudah sampai di Amerika. Saya tidak menginjil sampai di Malaysia, tapi khotbah saya sampai di Malaysia sana. Amin. Karena mereka sering chat dengan saya. Artinya orang Indonesia yang tinggal di Amerika jadi berbahasa Indonesia. Orang Indonesia yang ada di Malaysia maksud saya. Jadi mereka tahu bahasa Indonesia. Nah, jadi seperti itu. Tuhan buka pintu berkat bagi orang yang suka menabur. Tapi saya percaya jemaat-jemaat KSM jemaat yang luar biasa. Makanya saya tantang tahun ini saya tidak maksa-maksa jemaat. Sumbangan sukarela kita berikan untuk Tuhan, merayakan hari ulang tahun Tuhan Yesus. Amin. Saudara sudah tepuk tangan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Saya percaya apapun yang kita sumbangkan semua diperhitungkan oleh Yang Maha Kuasa. Dan orang yang suka berkorban, kata Alkitab, apalagi memperhatikan orang lemah, memperhatikan orang miskin, orang susah, dia mulia di mata Allah. Amin.